Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan di dalam pelajaran kita yang telah lalu di dalam kitab Ighadhul Himam, syarah kitab Al-Hikam, sampai pada Fawaidul Khalwati, faedah-faedah seseorang yang dia menyendiri karena Allah. Sampai kemarin pada akhir dari faedah yang kelima, yaitu as-salamatu min suhbatil asyrar. Orang yang menyendiri itu akan mendapatkan keselamatan dari pertemanan dengan orang-orang asyrar. Asyrar jamaknya syarrun, orang-orang jelek. Ya. Makanya dikatakan di sini qala al-Junaidu radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Junaid, semoga Allah meridhai beliau. Beliau dikatakan Sayyidut Ta'ifah. Sayyidut Ta'ifah. Ada yang mengatakan paling afdolnya tabi'in, Imam Junaid al-Baghdadi. Ada yang mengatakan Sayyidina Uwais al-Qarni. Imam Junaid mengatakan idza aradallahu bi'abdin khairan, idza aradallahu, jika menginginkan siapa? Allahu, Allah, bi'abdin, dengan seorang hamba. Menginginkan apa Allah? Khairan, kebaikan. Auqa'ahu, Allah akan meletakkannya, sang hamba tersebut, ila sufiyati, kepada orang-orang sufi. Orang-orang yang selain keilmuannya dalam bidang fikih itu mantap, juga hatinya yang bersih. Allah akan membarengkan mereka sehingga dia akan berbarengan dengan orang-orang sufi, orang-orang yang model seperti itu. Dan ini mereka ini adalah orang-orang yang selamat. Kalau dihubungkan dengan perkataan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau pernah menyatakan seseorang itu kalau tidak pernah ngelihat orang yang beruntung, bagaimana dia akan beruntung? Kalau dia itu tidak pernah kumpul dengan orang-orang yang mendapatkan keberhasilan di sisi Allah, bagaimana dia akan berhasil? Itu bisa disambungkan kalimatnya beliau dengan kalimat dari Imam Junaid ini. Wa mana'ahu, dan Allah akan mencegah hamba tersebut suhbatal gira, suhbata pertemanan al-gira ad-diyafah, orang yang suka undangan-undangan toh, orang yang suka makan-makan, sedikit-sedikit mayoran, sedikit-sedikit nyembelih ayam, sedikit-sedikit yang ngumpul-ngumpul gitu. Allah akan menjauhkan, Allah akan mencegah, jangan di situ, jangan. Akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Makanannya itu makanan hati. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, wallahi, ini, wallahi, demi Allah, ma aflahu man aflaha, tidak akan, ma aflaha man aflaha, tidak akan mendapatkan keberuntungan seseorang yang beruntung illa bisuhbati, kecuali dengan pertemanan man aflaha. Barang siapa yang beruntung, tidak akan, demi Allah, tidak akan berhasil orang-orang yang berhasil kecuali berteman dekat dengan orang-orang yang berhasil. Lah kalau kumpulannya orang-orang yang jauh dari Allah, ya akan kumpul jauh dari Allah. Almar'u ala dini khalilihi, katanya Nabi. Seseorang itu bergantung dari agama, maksudnya apa? Akhlak orang yang dekat sama dia. Falyandur alaman yukhalil, maka lihatlah kepada siapa kamu berteman.
Kalau temennya tidak benar, ya tidak benar. Makanya di hukum VG itu kalau misalnya ada pinangan kepada seorang perempuan, itu yang menjadi salah satu tolak ukur bagi sang wali perempuan tadi itu yang meminang, apa? Ini temennya siapa ini? Yang minta anakku ini, yang mau melamar anakku ini temennya siapa? Itu salah satu jadi pedoman. Karena apa? Karena dengan teman tadi itu berbarulah akhlak tadi itu. Dan tidak mungkin kambing bertengah dengan serigala. Tidak mungkin kambing dengan kambing, serigala dengan serigala. Nah itu. Habib Ali Jufri itu mulai mudanya dipegang oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Pegang mulai kecil. Habib Umar itu setelah beliau tumbuh dewasa dipegang oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar sampai akhirnya menjadi menantu. Anda lihat semuanya. Orang-orang yang soleh itu kumpulannya ya semua orang soleh. Kumpulannya sama orang-orang yang soleh. Lah kalau kumpulannya orang suka ngerokok, tidak lama ngerokok dia. Tidak lama. Mau tidak mau. Gitu loh. Al-faidatus sadisatu, faedah yang keenam dari menyendiri itu, at-tafarrughu lil ibadati, pengosongan untuk ibadah, wa dzikri, dan mengingat Allah, wal azmi, dan semangat, ala taqwa, azam keinginan, cuma bukan niat. Kalau bahasa Indonesianya azam itu niat, cuma aslinya bukan. Azam itu masih ada keinginan untuk melaksanakan tapi tidak berbarengan dengan perbuatannya. Tapi kalau niat itu keinginan yang bareng dengan perbuatannya. Ana akan makan, langsung makan. Nanti jam 10 ana akan makan, itu namanya azam. Keinginan. Nah ini keinginan ala taqwa wal birri, atas ketakwaan dan perbuatan baik. Orang kalau sendirian itu mikir gitu Pak. Tapi kalau sudah datang orang, kadang-kadang yang biasa baca dzikir ditinggalkan. Karena apa? Ada orang datang sama dia. Makanya dikatakan oleh as-salafun as-salihun, seseorang yang bertamu ke rumah orang, kan dalam hadis disebutkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah, kan gitu kan? Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka diantara cirinya itu apa? Falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Tapi ingat, tamu yang datang antara waktu maghrib dan isya itu bukan tamu, itu setan. Kenapa? Karena waktu maghrib dan isya ini meskipun waktunya pendek sekali, tetapi iya, Beb. Tetapi itu faedahnya besar. Lah kalau ada orang datang, misalnya yang biasa baca Rotibul Haddad, didahului dengan baca Al-Quran, datang tamu, kan tidak enak. Mau ya apa? Kalau orang-orang soleh terdahulu langsung nanti aja. Apalagi buka toko, tidak ada. Antara maghrib dan isya, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Umar pernah menyatakan antara waktu maghrib dan isya itu dua yang dilaksanakan. Kalau ndak ente dzikir, baca Quran dan lain sebagainya, ya kamu menuntut ilmu agama. Lainnya itu ndak ada. Gitu. Antara waktu maghrib dan isya. Sehingga dikatakan kalau orang itu tidur ketika antara waktu maghrib dan isya, ini yushbihun nasoro, menyerupai orang Nasoro. Ya saya gitu ya. Apa nih duduk di depan, sak mbako nih misalnya, cerita-cerita gitu. Nah, kalau dia dalam keadaan sendiri tidak akan seperti itu Pak. Tidak akan seperti itu. Orang itu, maaf ya, kalau akan maksiat kepada Allah itu harus ada partnernya. Jarang orang maksiat sendirian itu jarang. Orang kalau mau mabuk, naudzubillah min dzalik, semua dijaga. Kalau mabuk sendirian itu kurang enak. Ya Anda tidak tahu Pak. Kan gitu. Atau naudzubillah min dzalik mau ganja sendirian, tidak enak. Tapi kalau ganja ada temennya enak.
Kenapa? Inilah kemaksiatan kepada Allah tidak akan terasa nikmat kecuali berbarengan dengan yang lainnya. Sehingga ketika orang itu jarang berbarengan dengan yang lainnya, selamat. Akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, dan tidak ada keraguan-raguan, annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza kana wahduhu, jika ada sendirinya itu hamba, tafarragha li'ibadati rabbih, akan terkosongkan untuk ibadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wan jama'a 'alaiha, dan akan terkumpulkan 'alaiha, atasnya itu ibadah, bijiwarihi, dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbihi, dan juga akan terkumpulkan dari hatinya, liqillati, karena sedikit, mayyushghiluhu, apa-apa yang menyibukkan hu, kepada hati, andalika, dari itu. Kita yang paling gampang gini, Pak. Kalau kita ini kumpul sama orang pebisnis, mau tidak mau kita ini kemakan juga. Kemakannya apa? Ya kemakan. Omongannya itu bisnis terus. Kenapa? Karena hatinya tersibukkan dengan sesuatu. Apa? Ya bisnis ini. Itu. Bisnis, meskipun dia tidak punya uang. Ana ini kalau punya uang ya, kepingin buka seperti Fulan bin Fulan itu loh. Tingkat 2 gini, bagus. Udah 2 endi, gampang, nanti bisa dipikirkan itu. Kenapa ini? Ini imbas dari perbuatan karena kumpul dengan orang yang model seperti itu. Jadinya seperti itu. Orang kalau biasa kumpul sama maklar mobil, omongannya ya mobil terus. Ada mobil lewat, ini pasarannya 60 ini. Loh kok bisa? Dempulan. Ketok loh, kelihatan dari jauh. Tahu, tanpa disentuh. Kenapa? Karena hatinya sering tersibukkan dengan itu. Coba sampean pikir, kalau hatinya tersibukkan dengan orang yang soleh, ya soleh terus. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun sama Nabi, kumpul sama Nabi, ya jadi. Syekh Ali Baros, tukang pijetnya Sayyid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tukang pijetnya. Bayangkan. Tapi yang dipijeti orang soleh. Orang soleh. Bagian nyiapkan sandalnya gitu ya. Khidmat di situ. Jadi Syekh Ali Baros, begitu tingginya kedudukan Syekh Ali Baros, sampai apa? Seseorang yang bertawassul kepadaku, katanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau tidak bertawassul dengan Ali Baros, tidak akan sampai. Padahal tukang pijetnya loh, Pak. Sampai pernah mengatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tentang keadaan Syekh Ali Baros ini, andai saja penduduk Huraidhah, daerah tempat tinggalnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau penduduk Huraidhah ini pasrahnya seperti Ali Baros ini kepada diriku, nurutnya penduduk Huraidhah ini seperti nurutnya Ali Baros kepada diriku, aku akan nyampaikan kepada Allah dalam waktu sesaat. Aku akan jadikan dia seorang walinya Allah dalam waktu yang sesaat. Dan itu terbukti, Pak. Terbuktinya kenapa? Syekh Ali Baros itu ketika tengah mijet, Habib Umar ada jadwal untuk ngajar di sana. Sakit. Ali Baros, kamu gantikan Ana. Gantikan Habib. Ngaji kitab di sana. Ana tukang pijet. Ya sudahlah, aku ijazahi kamu seperti guru-guruku mengijazahi aku. Gobiltul ijazah. Keluar ke masjid ngajar. Auqa'ahu fi lahdatin wahidatin, katanya beliau. Aku akan meletakkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang saat. Makanya ketika kumpul sama orang yang soleh itu jangan ada perasaan suudzon. Kalau ada perasaan suudzon, tidak ada perasaan taslim, ya tidak bisa, Pak. Sampai kapanpun. Ya. Nah, itu. Wa qala fil quti, dan berkata di dalam kitab Gutul Gulub. Gutul kok makanan pokok untuk hati. Hati-hati kok panganan ya, Pak. Ya. Dalam kitab Gutul Gulub dikatakan apa? Wa ammal khalwatu, adapun kesendirian, fa innaha, maka sesungguhnya ha itu al khalwa, kesendirian,
tafrughul qalbu minal khalqi. Mengosongkan hati dari makhluk. Yes. Gak urusan sama makhluk. Baik urusan KPK, baik urusan Kapolri, baik urusan Iko, kosong semuanya. Wa tajma'ul ham. Wa tajma'ul hamma, akan terkumpul yang namanya semangat bil khaliq, dengan makhluk. Wa taqawwa al azma, wa taqawwa al azmu, akan kuat yang namanya semangat ala tsabati. Tidak berubah Pak, ala tsabat tetap. Itu ya orang soleh yang dahulu. Tidak macam-macam. Gaya imamah ya mulai biar imamah suka ngono yo. Imamah jubaan gamisan. Yes. Kalau sudah umur 40 tambah hitung kete. Mari. Sahabat, tetap. Kenapa tetapnya itu? Karena dia ini jarang kumpul sama orang sudah. Kumpulnya itu sama orang-orang yang soleh. Sehingga apa? Ibaratnya virus itu tidak masuk. Sama kan seperti penyakit. Kita ini kalau sering kumpul sama orang, rentan akan penyakit. Tapi kalau kita kumpulnya sama dokter, minimal lah mantri. Mantri kan jaga. Itu insya Allah selamat, insya Allah bi'nillah. Sama. Yang namanya aliran, yang namanya pemikiran sama macamnya. Kenapa? Karena kumpul. Ketika dia kumpul, hancur. Ketika dia kumpul orang soleh, naik, terangkat derajatnya. Makanya dikatakan, ini bukan suatu bentuk yang dikatakan hulu, melampaui, enggak. Ini tabajjuhan bin ni'mah, menunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? Seseorang itu kalau masuk kota Tarim, jangankan belajar, untuk diem di sana aja insya Allah dengan betul-betul akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hulu. Ini bukan omongan yang melampaui batas, enggak. Kenapa? Karena di kota Tarim yang kecil seperti itu terdapat 360 masjid. Seperti jumlah hari dalam satu tahun. Dan setiap masjid tadi itu ada madrasnya. Ada yang ngajar. Dan yang ngajar itu minimal seorang mufti. Sehingga secara akal, kalau kita mau pindah, satu tahun dapat guru 360 orang. Ini bukan omong hulu. Bukan omongan melampaui batas. Ya emang kenyataannya seperti itu. Sehingga banyak orang soleh di sana. Dan pondok kan barusan saja. Dulunya tidak ada pondok. Sampai sekarang ini. Yang keluar dari madras itu orang-orang alim semuanya, mufti semuanya. Keluar dari sana. Kenapa? Kumpul. Kumpule ku orang pinter, jadi pinter. Kumpule wong goblok, ya tadi goblok. Menjalas, janas. Orang yang duduk, ya seperti itu nanti. Tidak percaya sampean. Sampean kumpul sampai wong suka caru. Omongannya sampean arit terus. Buru ajem. Arit iko. Arit iki. Iki ono tutupe di pucuke itu ada siripnya paus, sehingga ketika dimasukkan koyok ngesah. Ini lihat, bentar. Ente kok bisa ngomong terus kenapa? Ya kumpulannya orang suka jualan arit, yang suka caruk, ya kayak ngono tadi nih. Tapi kalau kumpulnya sama orang yang soleh, omongannya kitab. Enggak, disebutkan di kitab ini seperti ini kok. Enggak, di kitab ini seperti ini. Katanya alim fulan itu seperti ini. Kenapa? Kumpulannya, Pak. Kumpulannya. Syekh Abdul Qadir Jailani 5 tahun hafal Quran. Ini cerita. Tidak masuk dalam akal kan? 5 tahun hafal Quran. Kenapa? Ibunya hafal Quran. Setiap ngurusi Syekh Abdul Qadir Jailani, baik gendong, baik memberikan makan, baik apapun, yang terucap dari lesan mulia
seorang ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan apa? Al-Quran. 5 tahun hafal. 7 tahun kitab Muwatta hafal. Datang ke Imam Malik, belajar, sudah hafal kitab Muwatta. Endi Pak ceritanya Pak? Nah anak kita kan lain. Pagi apa? Minum susu. Pagi makan nasi. Malam minum susu. Kalau tidak tidur digigit nyamuk. Hafal arek-arek. Hafal. Andai saja mana kecil, Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Si cilik wis iso, Maulaya sholli wa sallim daiman. Ngerekam kan? Itu loh. Orang ngumpul politik, waduh Pak. Kok seolah-olah wis dokter ngono modelnya. Karena apa? Kumpulannya orang politik. Ketepaan kumpulnya ini di warung kopi. Pondok sak cangkir mulai jam 10 pendak 3:30 tarhim. Sing dodolan ngamuk. Kan gitu. Orang yang kumpul sama orang suka sepak bola. Waduh kalah kabeh wis. Tendangannya keliru. Keliru ya. Padahal ya ini cuma sebagai patokan toh. Mereka itu sepak bola mulai umur 5 tahun sudah masuk. Kayak ono pondoke gitu loh, Pak. Sekolah sepak bola menerima pendaftaran mulai anak umur 5 tahun sampai dewasa main bal-balan. Kena wong model kayak ngene kurang tepat tendangannya. Hebat nak? Kenapa? Kumpulane Pak. Itu. Al-faidatus sabi'atu, faedah yang ke-7, wajdani halawatit ta'ati, wajdan ay wujida, mendapatkan nikmatnya taat. Taat yo, nikmatnya taat itu yo apa yo? Yo nikmat taat lho, Pak. Gambarannya apa, Beb? Ini. Ente suka sambal enggak? Oh, suka, Beb. Nikmatnya sambal iki apa? Yo nikmat, Beb. Yo apa gambarannya? Yo ndak weruh pokoknya nikmat tuh. Pokoknya nikmat, Beb. Omane sampai ngiler-ngiler. Omane mariku nyemet rokok. Waduh. Misalnya, anak tanyakan, ya apa nikmatnya? Ya enggak tahu. Lah, ini orang soleh, Pak. Baca Qur'annya itu nikmatnya seperti itu, bahkan lebih. Kalau ditanyakan bagaimana nikmatnya, ya sama saja sampean tanya orang yang suka sambal, sampean tanya, ente makan sambal nikmat, apa nikmatnya? Kadang-kadang yang murus, tapi ya gelem dipangan. Makanya tobat sambel. Saiki ndak wis kapok, ndak ati maning aku. Meneh metu penyet. Nyeterong ya. Kemudian apa? Wa tamakkuni ladzidil munajati. Memungkinkan, mendapatkan pemungkinan ladzidil munajati, nikmatnya ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala li faraghi sirrihi, karena kosongnya sir itu hatinya. Kosong, Pak. Habib Ahmad Jamalul Lail itu kalau malam bangunnya setelah sholat 2 rakaat, putrinya ngomong, abana ini kalau bangun malam kok cuma ana. Dua nih wes ana, aku. Ditanya, abang ngomong apa, Abah? Kok doanya kok ana gitu, itu kenapa? Kenapa, Abah? Dikatakan, loh kamu tidak dengar ta? Allah kan menyatakan dalam hadits qudsi, kalau sudah masuk sepertiga malam yang terakhir, aku lebih mendengarkan. Aku turun maksudnya, aku lebih mendengarkan. Siapa yang minta hajat, aku kabulkan. Siapa yang minta permintaan, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Aku tidak mampu ngomong, aku cuma dengar kamu aja seperti itu. Ya aku ucapkan ana. Artinya apa? Ana butuh hajat, ya Allah. Ana minta ini, ya Allah. Ana ampuni, ya Allah. Itu namanya nikmat. Ladzid. Wahada mujarrabun sahih. Dan ini sesuatu yang memang sudah terjadi dan sahih, benar terjadi itu. Kalau kita ngomong Rasulullah, kalau kita ngomong sahabat kejauhan, Pak. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu kalau sholat taraweh, satu tarawehan 10 juz. Ya apa, Pak? Satu tarawehan, satu malam 10 juz. Jadi setiap 3 hari hatam Quran dalam tarawehnya.
Tarawih itu di Masjidil Qaum, di masjid yang di situ umum, Masjid Riyadh. Salah satu teman dekat beliau Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Umar bin Hamid As-Segaf, beliau mengatakan apa? Aku dapatkan, jangankan soft yang pertama, anak-anak kecil itu tidak ada yang bergerak sama sekali. Semuanya khusyuk satu masjid. Kenapa? Kekhusyuan seorang imam membawa kekhusyuan kepada yang lainnya. Kegusaran seorang imam membawa kegusaran sama yang lainnya. Lo bayang no Pak, sopo Pak terawih 10 juz. Lah ini gini, buyar Pak. Mau coba duha nak gelem kok. Suwen, sing enak itu alam taro, al-ikhlas. Inna atoina al-ikhlas. Nah, al-ikhlas. Pokoknya mulai al-ikhlas. Ya tidak apa-apa sih daripada sembahyang. Kan gitu. Tapi lihat Pak, bagaimana mereka itu bisa merasakan nikmatnya model seperti itu. Iya. Maka di sini juga Abu Talib, baqala Abu Talib, wala yakunul muridu sadiqan. Dengar ini ya. Wala yakunu, dan tidak menjadi al-murid, orang yang menginginkan untuk menuju Allah, orang yang menginginkan untuk supaya mendapatkan kecintaan Allah, tidak akan menjadi shadiqan, orang yang benar-benar jujur, hatta sampai yajida, dia mendapatkan fil khalwati, di dalam keadaan sendirinya dia, minal halawati, di dalam nikmat, wan nasyati, semangat, wal guwati, kekuatan, mala yajiduhu, apa-apa yang dia tidak mendapatkannya seorang murid, fil alaniyati, dalam keadaan sendiri. Jadi murid yang betul-betul itu, seseorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin menjadi orang dicintai oleh Allah itu, yang betul-betul katanya beliau, yaitu ketika dia dalam keadaan sendiri lebih semangat daripada dalam keadaan halayak ramai ini. Lah kita orang kebalikannya itu Pak. Lek maca Quran ndak gawe speaker sak karepe dhewe. Tapi lek nggo speaker ojo rek, krungu wong kabeh ndak enak lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nemen wis, ya ketekek ngono men. Tapi pas ijenan, ya wis rabutan karu-karuan. Oh, mau dikatakan ini murid apa nih? Ya. Wahatta, dan sampai, hatta ini puncak, ilhoya, sampai sehingga yakunu menjadi al-muridu, wahatta yakunu unsuhu, menjadi apa? Kesenangannya fil wahdati, dalam keadaan sendiri. Warauhuhu, dan ketenangan jiwanya fil khalwati, dalam keadaan sendirian. Ente lihat semua para habaib atau orang-orang yang soleh yang terdahulu, baik habaib atau para ulamanya, para kiainya, itu pasti punya tempat khalwah, pasti. Syekh Bakar bin Salim itu pernah punya, ada tempat khalwahnya, bahkan di gua ada. Abdullah Al-Idrus itu seperti masjid ngerong ke bawah. Itu tempat sholatnya cukup sama badannya tok. Di situ kalau malam. Dan beliau di situ kalau pas musim panas, bukan musim dingin loh. Kalau musim dingin di sana enak Pak, anget. Ini musim panas berada di bawah. Kenapa? Khalwah, merasakan kenikmatan semuanya Pak. Sampai puncaknya siapa? Rasul. Sebelum beliau diangkat, mulai akan menginjak umur 40, berada di mana Rasulullah? Wahiro, menyendiri. Kalau bekalnya habis, pulang ke rumah, minta ke Siti Khadijah untuk mengumpulkan bekal, kembali lagi ke sana. Pemimpinnya Rasulullah. Ketika dalam keadaan sendiri, orang yang murid itu akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan. Kemudian wa ahsana a'malihi fis sirri, dan sehingga menjadi paling baik amal-amal perbuatannya itu fis sirri, dalam keadaan samar, dalam keadaan tidak terlihat. Ya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.